Selamat gini hari Bro and Sis. Nah, kita sekarang berada di pegunungan daerah Bandung Selatan di Roots Kopi Punjeling. Hadir di hadapan kita saat ini Saudara Binatri Desa dari divisi Merchant Be. Oh, jadi kapitalisnya 46 bisi ya? Iya. Saya anggotanya, siapa aja anggotanya? Anggotanya Bro Uded, Om Agus, Agus Wiono. ya, okay. Sama satu lagi dari jauh itu Be. Restu. Kalau biasanya disebutnya dari band di mana ya? Tuban. Band di Tuban. Okay. Pati apa Tuban ya? Lupa Be. Ya pokoknya di Es Java ya. Ya. Oke. Maksudnya kita menjelaskan mengenai tata tertib penggunaan merchandise yang resmi dikeluarkan oleh 46 Bakers Club, gitu ya maksudnya. Hadir di sini ketuanya kan? Ya, ketua Be. Ketua dari merchandise Saudara Binatri Desa. Bin, apa kabar Bin? Alhamdulillah Be, sehat Be. Alhamdulillah, daerah musim hujan ya Bin. Musim hujan Be. Musim hujan. Bin, kita ingin tahu nih. Gimana Be? Jadi seragam resmi 46 BCT kalau nggak salah ada jaket, baju, kemeja Be. Kemeja sama terus, rompi. Sama rompi. Oke. Cuma 3 itu ya? Selain itu berarti masuknya merchant yang tidak wajibnya berarti BH itu mah. Yang bisa dibikin itu mah tambahan aja. Yang bisa dikirim oleh masing chapter atau region ya? Boleh, semuanya boleh Be. Gitu, kecuali kalau memang si merchant ini kan sekarang kita lagi agak kencengan ngomongnya, nggak imbang mau badan. Kita lagi concern di labeling Be. Oh, labelingnya itu ya? Ya, jadi dulu itu tercetus saat Bro Acong terpilih di Garut Be. Oh, di Garut. Saya ngobrol-ngobrol itu terkait merchandise. Jadi termasuk kemeja, kaos, merchandise apapun. Karena ini bisa disebut divisinya bisnis ya Be ya? Iya. Divisinya bisnis untuk menambah biaya-biaya untuk menambah ya? penghasilan atau pendapatan kas pusat selain dari daerah mungkin dan chapter. Selain dari iuran yang itu iuran yang bulanan. Nah, ini sebetulnya pendapatannya bisa lebih besar daripada iuran yang didapat Be. Karena unlimited Be. Karena unlimited kan kita bisa buat merchant apapun. Terus teman-teman di region sama di chapter pun jangan takut kalau mau produksi Be. Oke. Teman-teman kalau kita contohkan kemarin itu Surabaya Be. Surabaya itu mau produksi kaos. Kita cuman ngeluarin labelnya aja. Labelnya aja mereka bikin sendiri. Mereka bikin sendiri Be. Labelnya ini kurang lebihnya seperti ini Be. Ini labelnya kurang lebih seperti ini. Coba di kalhur di ini udah dijahit sih Be ini mah. Udah dijahit labelnya ini. Untuk kaos ini kita jual 5.000 Be. Kalau setiap kaos atau baju atau jaket yang menggunakan label ini artinya resmi diterbitkan oleh 46 bisi. Ya, berarti kan labeling ini bisa menjadi tolak ukur atau menjadi mitigasi resiko Be. Mitigasi resiko di mana? Jadi mitigasi resikonya gini Be. Pada saat nanti ada yang menyalahgunakan. Ya, amit-amit ada yang celaka atau misalkan ada kejahatan yang menyalahgunakan pemakaian atribut ini kita, pada saat tidak berlabeling ini, kita bisa menyatakan bahwa ini bukan produk yang dibikin oleh kita gitu. Ya, jadi untuk kontrol juga lah. Kontrol ya keanggotaan kita ya. Kontrol ya Be. Karena bahayanya kan kalau mungkin teman-teman baju sudah usang, dikasih dikasih ke sini, turun ke sini, itu kan sudah tidak terkontrol Be. Makanya teman-teman kalau misalkan demi menjaga organisasi sih sebetulnya kalau ada kaos-kaos yang usang ya dijagalah gitu paling tidak. Paling nggak tolong digunting lah itunya gitu gitu biar kita tahu kalau itu bukan anggota kita gitu gitu Be. Itu harga labelnya berapa satu labelnya? Harga label ini Be, kalau sebetulnya karena merchant ini kan sebetulnya banyak nih. Banyak macamnya, mau dompet apa segala macam kan. Kalau untuk kaos kita hargai itu
5.000. Satu label. Satu label itu 5.000. Ini bukan upeti ya, artinya tuh seolah kayak sumbangan gitu ya buat pusat ya. Jadi untuk kegiatan lagi baliknya untuk kegiatan. Jadi kita sudah sediakan rekening khusus untuk penampungan bisi, untuk penampungannya. Bisa tahu berapa jumlahnya. Ya, dan semua orang bisa kontrol rekening tersebut karena kita merchant ini hanya menerima buat biaya produksinya aja, Be. Oke. Gitu. Kalau monitoring keuangannya kan ada di keuangannya si Patnem Bisi. Oke. Gitu. Gitu, Be. Kalau untuk itu untuk semua untuk kaos asal pakai label harganya segitu. Ya. Berapa tadi harganya? 5.000, Be. 5.000. Kecuali kalau untuk jaket sama rompi kita hargai 10.000, Be. Labelnya atau apanya? Labelnya. Terus kontrolnya gimana? Kalau itu buat jaket atau buat ada bedanya nggak label untuk kaos sama jaket? Sebetulnya labelnya tetap sama, Be. Labelnya tetap sama, cuman kan kalau untuk jaket mungkin harganya kan memang lebih beda lah, lebih tinggi lah harganya gitu. Dengan menyisipkan 10.000 kan masih tidak terlalu mahal lah mungkin untuk sekelas jaket gitu, Be. Enggak, kalau masalahnya kalau jaket itu tidak dibikin di merchandise, tapi perlu label. Harganya berapa? 10.000, Be. Tetap 10.000. Tetap 10.000. Terus tahunya kita teman-teman itu beli label itu untuk jaket untuk bari kaos dari mana? Nanti teman-teman kalau misalkan mau beli labelnya sendiri, Be, itu gampang, itu tinggal menghubungi merchant aja. Tinggal menghubungi merchant. Mau ke, jadi saya tahunya kita ngontrol bahwa label itu mau digunakan untuk kaos. Oh, biasanya iya kayak kemarin, Be. Kayak kemarin contohnya Surabaya misalkan mesen buat beli kaos, buat bikin kaos, dia kan ngomong, Be. Chapter ini mau bikin kemeja, jumlahnya sekian. Chapter ini mau bikin kaos, jumlahnya sekian. Gitu, tetap Be. perlu kejujuran dari teman-teman. Itu patut contoh ya, gitu. Surabaya ya. Jadi kembali ke masing-masing kalau misalkan bahwa ini dari kita untuk kita sebetulnya, Be. Iya. Nggak ada. Karena duitnya balik dia untuk kegiatan untuk kita, kegiatan ya. lagi, Be. Bukan nantinya. peti ya. Untuk kegiatan regional, untuk kegiatan di chapter nantinya. Oh, jadi di split. Nah, iya, kalau misalnya kita beli harga label berapa? 5.000 ya? 5.000. Di store ke pusat berapa? Ya, semuanya itu di store ke pusat dulu, Be. Ke pusat. Dropping dari pusat. Dari chapter dari merchandise itu semuanya ke bendara pusat dulu. Bendara pusat, oke. Nah, untuk splitting kegiatannya kan nanti kan by order dari masing-masing chapter atau region yang punya kegiatan nanti. Oh, berapa gitu. Dia kan teman-teman beli itunya dari situ gitu. Kembali ke masing-masing atau ke masing-masing kegiatan di daerahnya, Be, di regionnya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya anggota kita 5.000 berapa? 5.700 5.000 ya, kurang lebih segitu, Be. Ya, dengan anggota kita 5.700, kalau misalnya kita konsisten di labeling ya. Merchandise-nya insya Allah mungkin banyak manfaatnya juga buat betul, Be. teman-teman. Betul. Jadi semakin teman-teman banyak beli, semakin banyak juga kan bisa balik ke tempat dia gitu. Betul, Be. Betul. Oke. Ini bisa nggak untuk membedakan apa namanya jaket 46 bisi saat ini gimana yang berlaku nih? Ini kalau rompi yang sekarang ini, Be. Oh, ini rompi nih. Ini rompi, ini contoh rompi. Karena saya contoh jaket nggak bawa, Be. Contoh rompi ini memang dari awal contoh yang saya dapat ini memang sudah seperti ini, Be. Jadi ini yang berlaku begini, ya, yang berlaku tuh seperti ini. Ini warna abu ya. Ini orennya oren kita, oren perusahaan kita, Be. BNI ya. Warna BNI. Ininya ini abunya abu apa? Abu gosok. Abu apa ya? Abu BNI juga mungkin ya. Ada ya abu. Abu. Enggak ya? Pak Abu mah ada. Nah, ini, Be. Ini 3M, Be. Ini 3M. Jadi kalau kena lampu? Kalau kena lampu nyala. Mencorong. Ini juga sama, nyala. Di sini juga di belakang warnanya sama 3 itu. Warnanya sama 3, Be. Ini dikasih lebih besar. Ini lebih tua. Lebih besar, Be. 3M-nya lebih besar karena ini 3M nih. Nanti kalau kesorot ini diangkat. Ini 3M nih. Ya. Jadi kalau itu warnanya putih. Ya, terang nanti dia. Ini lumayan membantu di safety riding lah, Be. Jadi kita tahu kalau teman-teman di jalan, jadi kalau kita ke jalan-jalan ke pasti kelihatan ya. Pasti kelihatan, Be. Nah, ini
ukuran ini pastinya. Ukurannya ini memang sudah di di ADART kita udah ditentukan. Sudah ditentukan, Be. Sesuai dengan ADART. Kalau yang daripada nyari-nyari situ, ya detailnya pokoknya ada lah gitu ya. 46-nya 46 miring. Ya, 46 miring ke makanan. Ke beginilah kiri saya lah gitu pokoknya ya. Lah. Ada tulisan Bakers 46 Bakers Club, tengahnya 46. Ya, gitu, Be. Terus ini standar depannya juga seperti ini, Be. Dan ada ukuran juga. Ada ukuran juga, ini di ADART juga tertera, Be. Terus ininya, kerahnya? Kalau kerahnya ini memang kalau dari masa ke masa yang pernah saya pegang ini ada yang pakai kerah, tapi ada juga yang enggak, malah kalau misalkan ada yang order itu kalau saya jangan pakai kerah. Ya, kalau rompi katanya buat di luar aja. Karena dia kan sudah pasti pakai jaket yang ini dilapis. Ya, gitu. Jadi tidak mengganggu katanya, Be. Biar tidak mengganggu, dipotong aja boleh. Oke. Gitu, ini khusus rompi ya? Ya, ini rompi, Be. Ini juga 3M, Be. Ini 3M. Ini 3M juga. Oke. Oh, 3M juga. Ya, jadi kalau keluar oranye ya? Ya, nanti nyala nanti, Be. Jadi kalau ini tangan panjang begini warnanya atas. Ya, nanti sama. Nyambung ini, Be. Nyambung ke bawah. Oke. Ini bentuk rompi. Ini bentuk rompi, Be. Bajunya saya yang kita bawa ya. Kemejanya, Be. Kalau kemejanya juga nggak jauh-jauh seperti ini, Be, ya. Teman-teman mungkin udah hitam. Udah tahu ya, hitam ada orennya ada arsir ke bawah gitu, Be. Ada arsir ke bawah itu 3M juga. 3M-nya itu kalau nggak salah di ininya, Be, di listnya. Listnya 3M, tapi ininya ada bordiran, Be, ke bawah gini. Itu di kemejanya gitu, Be. Soalnya ngerusak kamera biasanya tuh kalau dia itu tuh terang. Tapi kalau di jalan kan lumayan, Be. Kita bisa tahu itu teman kita nih. Gitu. Jadi bukan untuk selfie ya? Selfie boleh, belah sedikit. Ya terus ngobricak atau Nah, ini yang dipakai nih gimana? Nah, kalau yang dipakai mungkin teman-teman agak aneh ya. Ini berlogo oval 46 BC, tapi kalau ini BNI, kalau ini pernah dipakai jatuh soalnya. Ini zamannya Babeh mungkin ya ini ya. Ya dulu sih masih belum tertib. Ya, ini zamannya belum terorganisir harus seperti ini atau apa segala macam gitu. Ini zaman dulu, Be. Tapi kan standar ininya tidak hilang, Be. Kita sama standarnya. Cuma di kualitas ya. Ya, gitu. Ini kan kayaknya kain biasa ya. Kalau ini kayaknya parasut apa ya? Nggak ngerti lah, Be lah. Gitu. Jadi lebih rapih ini. Ya. Ini. Gitu, Be. Oh, hampir mirip ya, cuma beda di logo ini. Sama ini sobek ya. Wah, ini mah perjalanan mungkin, Be, ya, ini mah, Be. Tuh, sama ini. Oke, Bin, apalagi yang mau jelasin, Bin? Kurang lebihnya kalau dari merchant kita seperti itu, Be. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin produk nih, Be. Bikin produk misalkan dompet, apa ya, yang dompet lah ya, nggak dibawa, Bin, yang itu yang buatan padahal udah dibikinin ya. Iya, kemarin ada yang nawar, gue jual aja, Bin. Aduh, jangan atuh. Misalkan ada yang mau bikin dompet, tas atau box atau apa, nanti bisa dikomunikasikan sama kita, Be. Bisa dikomunikasikan sama kita. Jadi teman-teman sebetulnya bebas untuk berkreasi, Be. Tapi kontrolnya di merchant itu kita hanya kontrolnya aja sih, Be. Di labelnya aja ya. Kalau itu pingin disebut keluaran 46 BC. Ya, jadi terkontrol dan sedikit berbagi juga untuk kasih pusatnya, Be. Pusat gitu. Buat kegiatan lah. Buat kegiatan kedepannya bukan untuk pengurus atau untuk siapa. Ini tetap kembali ke region sama chapternya sendiri nantinya, Be, kedepannya. Dalam bentuk kegiatan. Gitu. Terus apa lagi nih, Ben? Yang jelas itu tuh akan kembali lagi dalam bentuk kegiatan. Dalam bentuk kegiatan, Be. Yang nanti akan di-pool di Bendahara Pusat. Ya, itu di Bendahara Pusat, Be. Oke. Semuanya bisa kontrol rekening itu, Be. Semuanya bisa kontrol rekening itu. Terus selain yang resmi ini kan biasanya teman-teman di chapter ya di daerah-daerah kan ingin punya kreasi tersendiri. Be. Gimana tuh batasannya? Dari kita merchant ini, Be, untuk batasannya memang yang tadi aja, Be. Kalau untuk logo ini kan resminya ada ukurannya. Cuman kan mau resmi atau tidak resmi kan ini tidak bisa dirubah, Be. Ini standarnya tetap seperti ini sesuai dengan ADART. Patennya ya, mau ditempel di kaos, mau ditempel di jaket atau
pribadi gitu, misalkan chapter A nih mau bikin kemeja chapter, boleh aja silakan be. Cuman standarnya jangan lupa logo ovalnya seukurannya ini gitu, besarnya ini gitu be. Jadi jangan terlalu besar ya. Nah gitu be, kurang lebihnya. Terus itu boleh nggak misalnya teman-teman di chapter tuh punya kreasi tersendiri? Boleh be. Tapi sifatnya bukan formal, kegiatan jambore atau? Jadi kalau untuk bikinnya sendiri mah itu boleh be. Ya. Kita itu cuman kontrol. Nggak, maksudnya gini, teman-teman kan ada kreativitas tuh, bikin bikin kaos, bikin rompi yang ciri khas dari masing-masing chapter, gitu. Cuma ini untuk yang pusat resmi Indonesianya ini. Ya gitu be. Tapi kalau chapter tuh boleh nggak bikin? Boleh be, masing-masing boleh. Boleh aja. Ciri khas itu ya? Iya, karena kan kita di masing-masing chapter ini semuanya senasional ini be. Dia punya logo masing-masing chapter. Kalau chapternya? Iya, kalau chapternya. Tapi kalau kegiatan nasional harus sama? Kalau kegiatan nasional semuanya kita sama pakai ini be. Biar apa? Biar kelihatan seragam lah gitu be. Tapi kalau misalkan acara daerah be, acara daerah misalkan chapter A ngadain acara, mau pakai jaketnya, kemejanya yang si chapter nih, ya udah silakan. Tapi kalau untuk di region harus seragam. Harus di region, kalau udah acaranya sekelas region, nah baru seragam be. Itu udah harus. Iya, kemejanya harus sama gitu, sama ya, semuanya lah senasional gitu be. Biar kita kompak lah be. Iya. Kalau ngojek boleh juga dipakai. Jangan atuh be. Jangan ya. Jangan bisi bladus be. Jadi ya siapa lagi yang menghormati lambang ini? Betul kalau be. Kita sendiri? Betul. Ya? Mungkin dari labeling ini adalah bentuk dari kepedulian kita ke engage kita terhadap klub kita lah, ke organisasi kita gitu be. Gitu lah. Gini ya, kalau misalnya kita cinta organisasi, kadang-kadang misalnya Harley Davidson gitu ya, misalnya gitu kan. Sekalipun mahal kita nggak punya motor karena depan pasti dibeli kan. Iya. Mudah-mudahan kedepannya bisa kayak gitu be. Iya, mudah-mudahan kita siapa lagi makanya yang kita cintai. Tapi kalau kita misalnya nganggap enteng, misalnya kaos partai gitu, kita dikasih aja nggak, jarang kan dipakai jalan-jalan ya. Kalau di luar be, kalau di chapter luar itu di klub organisasi luar otomotif be, label ini untuk kaos pun sudah 10.000 be. Labelnya? Iya, karena apa? Karena hidupnya si organisasi tersebut dari sana be. Sebetulnya mudah-mudahan di kita pun bisa nyumbang lah ya. Iya. Bukan bayar upeti ya, balik lagi nih. Tidak ada keikhlasan dan kecintaan kita terhadap organisasi. Bentuk supporting lah be. Supporting. Jelasnya be. Supporting ya. Supporting dalam bentuk materinya gitu be, material. Ya. Terus ada yang tambahin lagi ya masalah merchant nih? Kalau merchant ya itu be, pokoknya mah kita dari merchant ini sangat terbuka be. Teman-teman mau berkreasi bikin apapun, silahkan. Tinggal kontak aja ke saya atau ke Bro Uded atau ke Om Agus. Ke bagian merchandise lah ya. Ke merchant lah. Oke. Tinggal ngobrol aja, barangkali lebih Abdul mau ngobrol ke press dulu boleh. Nanti. Tapi yang ada kaitan dengan motor mungkin ya? Apanya be? Yang ada kaitannya dengan motor. Boleh kalau bikin celana renang gitu boleh nggak menurutnya? Aduh. Nyambung nggak be? Iya makanya gitu kan. Yang jelas ada kegiatannya dengan kegiatan motor. Iya ada kegiatan nggak otomotif be. Otomotif. Karena kan alhamdulillah kan di teman-teman organisasi kita sama-sama nih ada cyclist gitu kan udah jalan be sama kayak gitu. Cuman kan cyclist gitu juga ya. Sebagian kan banyak nih anak-anak biker juga yang ikut bersepeda, kan banyak. Pakai jaket ini? Bukan pakai jaket, maksudnya ornamen misalkan pakai jersey, jersinya be, jersinya misalkan yang logo 46 bisi gitu. Oh jersey 46 bisi, bisa dipakai kalau naik sepeda mah ya boleh atuh be. Kan jersey itu mah be. Oh jersey ya? Udah pakai be, yang warna kuning be. Kalau dia pakai sepedahan. Pakai sepeda. Mungkin nggak punya kaos lagi kali. Nggak ada lagi mungkin. Nggak ada lagi ya. Apalagi Ben? Itu aja sih be. Dari merchant selebihnya mungkin mohon arahan be dari teman-teman khususnya senior lah. Ada yang duluan terjun di organisasi ini. Kita mohon arahan biar kedepannya hanya satu sih sebetulnya be.
kita pengen memajukan 46 BC untuk Oke. Kalau ya kita berdikari lah, balik ke berdikari ya. 46 BC gimana kegiatan kita bisa hidup ya itu Be. Iya benar. Kalau labelnya bisa dijaga itu bisa hidup Be. Ya, bisa hidup organisasi kita ya. Gitu Be. Oke. Ya Bro Ensis, mudah-mudahan ini rencana mulia dari teman-teman ini bisa membantu kegiatan 46 BC ya. Amin Be. Sehingga kita jauh lah kalau misalnya kegiatan harus bikin proposal segala macam ya. Tapi bisa seperti biasanya. Ya, tapi kegiatan dibayar sendiri ya. Kedepannya kita Be, kita lagi bikin helm juga Be. Oh helm. Kita lagi bikin helm. Maksudnya helm kepala? Iya tuh Be. Dikirain kondom. Terus. Helmnya ini standarnya standar SNI Be. Oke. Udah lumayan bagus lah. Helm ini, motor. Ya, ini salah satu vendor full piece, half piece atau? Half piece yang kita bikin Be. Oh baru half piece. Kalau yang full piece-nya nanti nyusul kayaknya Be. Ini udah dibikin juga Be, udah siap edar juga. Barangkali teman-teman ada yang butuh nanti bisa kontak. Bisa hubungin merchandise ya? Ya, merchandise langsung Be. Ada ininya nggak? Ada alamatnya di grup kita? Merchant. Kalau merchant mungkin yang lebih aktif tuh masih di grup ya Be ya. Kalau paling di Facebook ya, di Facebook ada Be. Di Facebook. Kalau pesan-pesan kemana biasanya? Ke merchant aja langsung Be, ke kontak pribadi sih rata-rata. Oh ada di situ? Ada. Mengenai di WhatsApp ya. Ini belum Be. Nanti kedepannya mungkin di sana. Ya dibikin model marketplace gitu ya. Ya, nanti kedepannya akan seperti itulah insya Allah. Oke. Ya kita berharap ke depan juga yang kreativitas dari teman-teman yang ada di daerah tuh boleh aja mencerminkan semangat daerahnya gitu ya. Model di Bogor ada misalnya lambangnya kijang, saya namain tuh kijang barokah gitu deh. Nggak masalah ya. Ada Be ya, boleh. Model Tuban tuh kan lambangnya kuda gitu. Ya. Enggak itu bisa tuh ya gitu ya. Boleh Be, boleh. Oke Bro Ensis, demikianlah dulu sementara dari merchant ya. Merchant. Mudah-mudahan program ini bisa terlaksana dan jangan lupa untuk pengembangan podcast ini untuk bagi yang belum tolong di subscribe, komen, like dan share. Oke. Terima kasih. Siap. Sip. Salam integritas.